Islam pertama kali masuk ke Spanyol pada tahun 711 Masehi melalui jalur Afrika Utara. Penaklukan atas wilayah Afrika Utara itu pertama kali dikalahkan sampai menjadi salah satu provinsi dari Khalifah Bani Umayyah yang memakan waktu selama 53 tahun, yaitu mulai tahun 30 Hijriah pada masa pemerintahan Muawiyah Ibnu Abi Sufyan sampai dengan tahun 83 Hijriah pada masa Al-Walid. Didorong oleh keberhasilan tarik dan kemelut yang terjadi pada tubuh kerajaan Visigotik yang berkuasa di Spanyol pada saat itu, serta dorongan yang besar untuk memperoleh harta rampasan perang, Musa ibnu Nushasir pada tahun 711 Masehi mengirim pasukan ke Spanyol sebanyak 7.000 orang di bawah pimpinan Tariq ibnu Ziyad. Tariq ibnu Ziyad lebih dikenal sebagai penaklukan Spanyol karena pasukannya lebih besar dan hasilnya pun yang lebih nyata. Kemenangan pertama kali yang dicapai oleh Tariq ibnu Ziyad yaitu membuka jalan untuk penaklukan wilayah yang lebih luas. Kekhalifahan Cordoba mulai runtuh dengan terjadinya perang saudara antara 1009 hingga 1013 Masehi, walaupun belum sepenuhnya berakhir hingga 1031. Tahukah kalian akibatnya? Akibatnya, Spanyol terpecah menjadi lebih dari 30 negara kecil di bawah pemerintahan Raja-Raja Golongan atau Al-Muluk At-Tawaif yang berpusat di kota seperti Malaga, Zaragoza, Valencia, Badajoz, Sevilla, dan Toledo. Kerajaan yang terbesar adalah Abbadiyah di Sevilla. Karena keinginan untuk saling menguasai, para raja kecil yang disebut Muluk At-Tawaif berperang satu sama lain. Hal ini dimanfaatkan oleh umat Kristen mengambil inisiatif untuk menyerang umat Islam. Melihat kelemahan dan kekacauan yang menimpa keadaan politik Islam itu, untuk pertama kalinya orang-orang Kristen pada periode ini mulai mengambil inisiatif penyerangan. Spanyol Islam meskipun masih terpecah dalam beberapa negara, tetapi terdapat satu kekuatan yang dominan, yaitu kekuasaan dinasti Murabitun dan dinasti Muwahhidun. Kekuasaan Islam di Spanyol tersisa di Granada, di bawah pemerintahan dinasti Bani Ahyar, Bani Ahmad atau bangsa Mur, berasal dari daerah Afrika Utara. Kerajaan ini didirikan oleh Muhammad bin Al-Ahmad atau Bani Nasr yang masih keturunan Said bin Ubaidah, seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari suku Khazraj di Madinah. Pada masa ini, peradaban Islam kembali mengalami kemajuan seperti pada zaman Abdurrahman An-Nasir. Meskipun hanya menguasai wilayah yang kecil, kekuasaan dinasti Bani Ahmad di Granada yang mencapai kemajuan yang cukup berarti. Hal ini bahkan terdampak pada kemajuan yang lebih kompleks. Kemajuan peradaban Islam di Spanyol telah berhasil memajukan kawasan Eropa di berbagai bidang, khususnya bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan-kemajuan Eropa tersebut tidak bisa dipisahkan dari keberadaan pemerintah Islam di Spanyol. Ketika Islam mencapai masa keemasannya, Spanyol merupakan pusat peradaban Islam yang sangat penting, di mana ada sebuah pernyataan yang layak untuk diangkat dalam kisah ini, yaitu latar belakang ekspansi Islam di Spanyol dan dinamika perkembangan Islam di negara tersebut hingga pernah sukses besar membangun peradaban di sana. Perkembangan Islam di Spanyol berlangsung selama 5 abad, dan puncaknya di bawah kepemimpinan Abdurrahman III. Dan akhirnya pada abad ke-7, Islam berkembang dengan sangat pesat, yaitu dengan munculnya tokoh di bidang ilmu dan teknologi seperti Ibnu Majah, Ibnu Tafail, dan Ibnu Rushdi, yang memajukan kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mendukung kemajuan intelektual dan kemajuan yang mendukung keberhasilan politik tersebut. Penyebab kemunduran dan kehancuran Islam di Spanyol. Islam di Spanyol sejak pertama kali berkembang sampai berakhirnya kekuasaan di sana telah memainkan peranan yang sangat besar. Masa ini telah berlangsung selama 8 abad, mulai penaklukan dan penundukan yang dipimpin oleh Tariq ibnu Ziyad pada tahun 711 Masehi sampai jatuhnya kota Granada dari dinasti Bani Ahmar ke tangan pemerintahan Kristen pada tahun 1492 Masehi. Pada tahap awal sejak menjadi kekuasaan Islam, Spanyol diperintah oleh wali-wali yang diangkat oleh pemerintah Bani Umayyah di Damaskus. Selama berkuasa dalam rentang waktu yang panjang, Islam di Spanyol telah mengisi lembaran sejarah Islam, berkembang dan mencapai kemajuan dalam berbagai bidang terutama ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Kemunduran dan kehancuran Islam di Spanyol disebabkan oleh beberapa faktor, baik faktor Gazi dalam intern maupun luar ekstern. Faktor yang pertama ada faktor konflik Islam di Kristen. Kehadiran bangsa Arab Islam di Spanyol secara tidak langsung melahirkan kesadaran kebangsaan orang-orang Kristen Spanyol, sehingga kehidupan negara Muslim Spanyol tidak berhenti dari pertentangan antara pihak Kristen. Dan yang terakhir, faktor geografis. Faktor ini juga menentukan hilangnya Islam di Spanyol, karena Spanyol merupakan daerah terpencil dari dunia Islam yang lain.
sehingga ia selalu berjuang sendirian tanpa mendapatkan bantuan kecuali dari Afrika Utara.